Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Seorang pedagang dilaknat oleh Allah gara-gara mengurangi timbangan. Kaum Madian dihancurkan oleh Allah. Fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Itu gara-gara mengurangi timbangan. Dan mereka itu meninggal dalam keadaan dilaknat oleh Allah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Yang saya hormati jemaah Suling DKMA, jadi ketua, koordinator, pengurus, kemudian para jemaah sekalian, kemudian yang saya hormati Bapak Kecil, Tuhaput, Imam Gampung, Imam Masjid, kemudian Ketua BKM, pengurus, serta seluruh jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya satu amal ibadah yang kita lakukan, ibadah ini bisa dicela oleh Allah dan bisa dipuji oleh Allah. Harta kita itu, gara-gara harta kita bisa digiring ke neraka, tetapi juga gara-gara harta kita bisa digiring ke dalam surga. Anak juga demikian. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jadi jangan sampai hartamu itu, anakmu itu membuat kamu lalai dari beribadah kepada Allah. Berdagang itu kita disuruh. Jadi berdagang itu disuruh. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Famshu fi manakibiha adalah sebuah perintah. Allah menyuruh kita untuk berdesak-desakan, untuk bersaing satu sama lainnya. Keluarlah kamu dari rumahmu, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Artinya kita berdagang, berusaha itu disuruh. Tetapi ada kalanya perdagangan itu membuat kita dilaknat oleh Allah. Wailul lil mutaffifin. Ketika kita berdagang mengurangi timbangan, maka kita itu termasuk kelompok-kelompok yang tercela. Tetapi kalau kita berdagang, dengan dagangan itu kita makin bertambah dekat, makin bertambah taat kepada Allah. Ini seperti kata Imam Sa'di dalam tafsir beliau. Jadi perdagangan itu al-maqsudu litaqarrub ilallah. Semua itu untuk dekat dengan Allah. Kita berdagang untuk dekat dengan Allah. Kita pergi ke kantor dekat dengan Allah. Yang makin tak jauh kan tu makin jauh dengan Allah. Makin tak berdagang makin jauh dengan Allah. Anak tinggal terpulih, yang tinggal laba dengan bauleh. Pakai bancara pengundopnya dengan ini. Tetapi kalau seandainya usaha yang dilakukan itu makin berusaha makin dekat dengan Allah, maka ini terpuji. Syekh Tantawi di dalam tafsir beliau Al-Wasit, apa kata beliau? Di dalam Al-Quran ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat satu kaum gara-gara satu perbuatan.
ada kalanya seorang itu diangkat dan terpuji gara-gara perbuatan itu juga. Makanya di dalam surah An-Nur, ya kita sekarang surah An-Nur ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Rijalun, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Ada 3 poin di sini. Artinya 3 poin yang membuat dia itu, seseorang itu diangkat dan dipuji. Karena Syekh Tantawi mengatakan ini merupakan madahun wa takrim, pujian Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Dia berdagang, seorang pedagang. Maka kalau pada ayat yang lain itu wailul lil mutaffifin, seorang pedagang dilaknat oleh Allah gara-gara mengurangi timbangan. Kaum Madian dihancurkan oleh Allah, fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin, itu gara-gara mengurangi timbangan, dan mereka itu meninggal dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kalimat rijalun, kenapa laki-laki? Kenapa tidak laki-laki dan perempuan? Dan kenapa tidak ada alif lam di sini? Imam Sawi mengatakan khussat bidzikr, itu khusus disebutkan untuk laki-laki karena laki-laki itu disuruh, dianjurkan untuk salat berjamaah dan salat Jumat. Ya. Kadang-kadang dengan perdagangan salat temayang-temayang Jumat tuh. Kadang-kadang gara-gara perdagangan gemudagang yang gemekak katuo salat 5 waktu. Jadi makanya karena anjuran salat 5 waktu salat berjamaah itu dan anjuran untuk salat Jumat untuk laki-laki, maka Imam Sawi mengatakan hadhil ayah khussat bidzikr ar-rajul. Jadi khusus disebutkan laki-laki, bukan berarti perempuan tidak termasuk juga, kawan ya Pak. Karena lebih dominan laki-laki, maka laki-laki itu disebutkan pada ayat ini. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka Syekh Tantawi mengatakan pujian itu datang rijalun la tulhihim. Apa itu makna tulhihim? Sedangkan pada ayat tadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum, tidak ada ya, ianya tidak ada lagi. Kalau tidak ada ya lagi, la tulhikum itu perintah dia. Jadi artinya jangan sampai la tulhikum amwalukum. Jadi apa namanya, melarang, larangan, maka ayatnya sudah hilang. Kalau pada ayat ini la yulhihim, jadi la tulhihim tijaratun. Jadi tulhihim itu kalau kita melihat di dalam tafsir Zamakhsyari, beliau mengatakan al-insyighal. Syighal ini menyibukkan diri, sibuk. Jadi dia itu dengan perdagangannya itu bisa sibuk sehingga tuo rumah, tuo ke inang, tuo ke anu, tuo ke ibadah. Ini namanya tulhihim. Atau pada ayat lain alhaakumut takatsur. Maksudnya apa? At-takatsur, jadi mengumpulkan harta itu membuat dia lalai dalam segala hal. Dalam beribadah, mendidik anak, kewajiban dia sebagai seorang suami, kewajiban dia sebagai seorang pemimpin. Gara-gara apa? Gara-gara mengumpulkan harta tadi. Sehingga Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, bodoh sekali manusia itu, kata beliau, bodoh sekali. Kenapa bodoh? Jama'al amwalu wa tarakaha, dia mengumpulkan harta, setelah dia kumpulkan dia tinggalkan begitu saja. Kan urun bodoh nanti. Dia kumpulkan harta, setelah harta terkumpul dia tinggalkan begitu saja, dia meninggal dunia. Yang menyebutkannya jika meninggal dunia itu tiada ke pemano leho kada malang kubur. Artinya tidak sampai 24 jam kita berada di dunia sudah dikubur.
Imam Ghazali mengatakan rugi orang itu. Kenapa rugi? Bodoh lagi. Harta sudah dikumpulkan berpuluhan tahun, tetapi dia tinggalkan begitu saja. Jadi makanya pujian Allah Subhanahu wa taala itu bagi seorang laki-laki atau perempuan, artinya menyebutkan laki-laki sudah termasuk juga, cuma dominannya kepada laki-lakinya. La tulhihim amwaluhum, la tulhihim tijaratun wala bai'un. Jadi perdagangannya dan jual beli. Jadi jual perdagangan dan jual beli begini. Jadi hartanya, perdagangannya, ketika dia sedang membeli sesuatu, menjual sesuatu, itu tidak membuat dia lalai. Dari apa? Dari 3 hal. Nanti kita perhatikan apa beda 3 hal ini. Penyebutannya hampir sama. An zikrillah yang pertama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud berzikir kepada Allah? Di dalam kajian kitab Ibnu Ashur, Imam Ibnu Ashur mengatakan, ini namanya dalam kajian ilmu balaghah majaz mursal alaqah juz'iyah. Menyebutkan zikir tetapi maunya ibadah salat 5 waktu. Maknanya seorang itu seorang pedagang, tetapi salat 5 waktu hana tinggal ya, Pak. Hana tinggal itu yang 5 waktu. Kita nak usah ribut-ribut dengan salat sunnah dulu. Kepu sunat punya 5 waktu hana kubur. Tibuk ngenyot tahajud. Hai mari kita tahajud. 5 waktu hana keperempuan. Yang keperempuan tu yang sunat juga. Mari kita puasa ini puasa wajib mana ke puasa kan? Mari kita salat tarawih salat ini salat 5 waktu 5 waktu lain ya. Ini yang dimasukkan dengan an-zikrillah. Walaupun nanti ada di dalam tafsir jalan lain, beliau mengatakan zikir itu ada 2. Zikir itu 2. Zikir yang maknanya ini menurut beliau zikir itu tidak termasuk salat tadi, Pak. Jadi bukan salat itu. Zikir ini apa? Ada 2. Zikir lisan, zikir qalb. Zikir lisan itu zikir lidah. Astaghfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu zikir lisan namanya. Makanya di dalam sebuah kitab A'malul Qulub yang dikarang oleh Dr. Yasir Burhami, beliau mengatakan banyak orang zikir lisan itu munafik. Ini kata beliau. Kalau pegah dia ya tuntut beliau. Jadi kitab beliau jelas A'malul Qulub. Jadi beliau mengatakan aktsaruhum munafiqun. Kenapa munafik? Kalau istilahnya Imam Al-Ghazali, hum fi martabati tauhid martabatil ula. Mereka pada martabat yang pertama. Zikir laju mati kumpul itu. Ya. Astaghfirullah, astaghfirullah. Demecu laju. Astaghfirullah. Kegegap laju, demecu laju. Kegegap laju. Astaghfirullah aja. Tendang duduk ribah agak kiban. Astaghfirullahaladzim kada sah katanya. Jadi sambungan ji kiban dong. Dan yang sambungan nama. Cerita baru kiban bapaknya kiban kan cerita no. Habis cerita astaghfirullahaladzim nya kata pupuk dosa katanya. Habis yang sambung lah ya, Pak. Jadi banyak orang berzikir lisan itu munafik ni, Pak. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, hum at-tauhid arba'u maratib. Martabatul ula, martabah yang pertama, yaquluna la ilaha illallah bi afwahihim wa qalbuhu ghafilun. Jadi dengan mulutnya istighfar, subhanallah, alhamdulillah. Jangan tu demucu-demucunya dah apa. Jangan tu teken-teken macam-macam je. Untuk astagfirullahalam. Hai dengku orang kata bubuk mati, ana bubuk untuk astagfirullahalam tu. Hai kade akak istighfar tu tutah mai ba. Nyan ba. Kaum muslimin sedang yang dirahmati Allah. Yang kedua zikir hati. Dah zikir hati. Jangan salah kita, bukan berzikir di dalam hati. Yang dimasukkan zikir hati adalah sabarnya, sabar zikir hati. Bukan sembarangan orang bisa sabar ya. Bukan sembarangan orang. Tawadhu, tidak semua orang bisa tawadhu. Dengan tawadhu itu seorang teringat kepada Allah. Maknanya dia sudah berzikir kepada Allah. Dengan dia sabar, dia sudah berzikir kepada Allah, teringat kepada Allah. Wara, menjaga diri dari yang haram, dari yang syubhat, bahkan dari yang halal. Yang kan level katanya warak dari halal mah. Hai dah pupuk ni, Pak. Yang jelas ketika dia warak, dia sudah berzikir dan teringat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa tak ada baju ada gom. Dia kan gejuk dia rezeki Allah hala gejuk. Kepa tacoknya ya ada gom. Habis tacok ada gom hana diridai oleh Allah. Hana berkah hebat. Untuk apa hebat? Dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wara. Tetapi di dalam tafsir lain itu Ibnu Asyur melihat zikir yang dimaksud itu adalah salat 5 waktu. Ini contoh. Farka'u ma'ar raki'in. Allah menyuruh rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itu apa maksudnya? Allah menyuruh kita untuk salat berjamaah, baik sembahyang tidak. Farka'u. Kenapa? Rukuk adalah bahagian daripada salat. Kita baik rukuk mentang. Kalau sembahyang tu, kalau benar je. Kalau rukuk, gayu rukuk mentang oleh Allah. Hana gayu lain ni, Pak. Gayu rukuk. Gayu sujud mentang gayu, hana gayu lain ni, Pak. Yang dimaksudkan dengan sujud adalah bahagian daripada ibadah salat. Fakabbirhu, bertakbirlah kamu. Maksudnya apa? Salatlah kamu. Takbir itu bahagian daripada ibadah salat. Tetapi kita mengambil pendapat yang pertama tadi, Pak. Pendapat yang pertama, zikir itu adalah salat 5 waktu. Ya, Pak. Jadi seorang laki-laki yang dipuji, seorang laki-laki dan wanita, seorang muslim dan muslimat, orang mukmin dan mukminat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, seorang pedagang yang dagangannya itu tidak membuat dia lalai untuk salat 5 waktu. Makanya kadang-kadang maka tua semayang, tua semayang. Dalam mudik pada tadanya nengku padumpun tinggal semayang. Sekian tahun pun semayang tinggal. Semayang lehung dan semayang asal pokok. Karena watanya wate proyek mengerjakan tender dan ini. Makanya kadang-kadang lalai wate lehung ngena sai, Pak. Ini tidak termasuk yang dipuji oleh Allah, bahkan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Yang kedua, an zikrillahi wa anis salah wa iqamis salah. Apa itu iqamis salah? Sudah diulang 2 kali. Imam Sawi mengatakan atikraru laisa binafsis salah. Pengulangan ini bukan masalah salat, kata beliau. Ya, nih, Pak. Bukan masalah salat. Apa juga dijelaskan oleh Imam Sawi, Pak. Yang pertama salat 5 waktu, dia tidak lalai. Yang kedua, ada fi auqatiha bi syurutiha wa arkaniha wa adabiha. Ya, nih, Pak. Ini masuk iqamatus shalah. Maka iqamatus shalah di dalam konsep Imam Sawi, bukan beliau saja, ada beberapa penafsir yang lain seperti Imam Al-Baghawi, Imam At-Tabari. Apa kata beliau? Iqamatus shalah itu seseorang menjaga waktu salat. Nyo katruk lehu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang sedang berdagang. Seorang yang dipuji oleh Allah, dia akan meninggalkan dagangannya dan dia pergi ke masjid. Ya, nah urus hana tinggal sembahyang. Lun hana tinggal sembahyang ling manggawate. Cuma ge sembahyang leho kara asa. Ge sembahyang asa kara maghrib. Ge sembahyang maghrib kara isya. Ge sembahyang isya kara subuh. Berarti ini tidak dipuji oleh Allah. Betul dia itu tidak meninggalkan salat 5 waktu. Tapi harus ada yang kedua, kata Allah. Wa iqamis salah. Dia harus menjaga waktu salat. Ru'ateleho, tinggalkan semua aktivitas. Hanya mungkin yang tengah perjalanan truk tempat di masjid atau di mana saja berhenti. Bahkan kalau di dalam perjalanan itu kan diberikan rukhsah kita. Bisa salat jamak, bisa jamak takdim, bisa takhir, bisa jamak kasar lagi, Pak. Jadi kasar lemah. Diberikan beberapa kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjaga waktu itu salah satu, kata Syekh Tantawi, Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang. Ada dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Apa maksud jagalah Allah? Jagalah waktu salat yang sudah ditetapkan oleh Allah, jagalah kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah, jagalah segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, Allah akan menjaga dirimu. Nah, perlaya kena yang, nah perlaya, Pak. Menyong katanya tak jaga waktu semayang, ya, Pak. Allah akan menjaga katanya. Katanya tak jaga halal haram, Allah akan menjaga katanya, Pak. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda begini,
Barang siapa, kata Rasulullah, ini ada dua nih orientasi. Barang siapa di kepala dia orientasinya itu dunia, kata Rasulullah, akhirat dulu, orientasinya akhirat, maka dia itu, kata Rasulullah, akan dipenuhi segala kebutuhannya oleh Allah. Orientasi dia akhirat. Tak berdagang karena Allah. Setiap ada apa, ada ibadah salat dia tinggalkan dulu sebentar. Jadi semua orientasinya akhirat, semua akhirat. Untuk apa? Menjadi pegawai negeri, ya, mencari yang halal dan lain sebagainya. Ni jika lagi apa? Kena pengegau memang. Nyo menyujuk ke pegawai negeri, habis urung le pengen. Nya ni Pak. Nya orientasi kala ini. Ini orientasi akhirat. Saya mau cari yang halal ya Allah. Saya berdagang mau cari yang halal ya Allah. Kalau sudah seperti itu, kata Rasulullah, yang pertama apa? Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebutuhan dia. Satu. Yang pertama, aghnahumullahu fi qulubihim. Allah akan memperkayakan hatinya, dikayakan hatinya. Maka urungnya orientasi akhirat, hati kaya, hati kaya. Walaupun cuma ada beberapa hal saja, nah bacut nyawana, tetapi hatinya kaya. Kita untuk apa jabatan banyak? Kan untuk ketenangan jiwa, untuk supaya hebat, supaya tenang. Tapi hanya tenang jiwa. Allah mengatakan, kalau ingin tenang jiwa, kamu patuh kepadaku, kamu berzikir kepadaku, kamu teringat kepadaku. Kamu teringat hakikat hidup itu bukan di dunia saja. Kamu itu perjalanan kamu panjang sekali. Kalau kamu tahu orientasi kamu itu masih jauh sekali, maka akan aku berikan apa kebutuhanmu, kata Allah. Aku berikan kekayaan di dalam hatimu. Dua. Yang ketiga, dunia akan mengejarmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu cerok di dunia, katanya Pak. Hai nyona pek gede-gede. Gede. Ibu cerok di dunia, dan kita membenci itu. Tetapi dunia terus mengejar kita. Ya. Ini kalau orientasi kita akhirat. Kalau orientasi kalian dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, orientasi dunia, maka Allah tidak akan memenuhi kebutuhanmu. Terserah kamu, sebatas makhluk Allah Subhanahu wa taala saja. Ini kamu sebagai makhlukku, bukan seorang ahli ibadah, sebagai makhlukku, maka aku berikan sejauh kebutuhan kamu, artinya sebagai kewajibanku, kata Allah. Ada kalau istilahnya di dalam kitab Al-Hikam, Syarah Al-Hikam, Iqadul Himam fi Syarah Al-Hikam. Itu ada satu nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya, walaupun dia salat, walaupun tidak salat, dia beribadah, tidak beribadah, dia musyrik, dia kufur, itu akan diberikan oleh Allah. Tetapi ghairu mardiyah, tidak ada ridha, hana ridha ini, tidak ada berkah. Harta lu tapi hana berkah. Ya nih Pak. Satu. Yang kedua, wa yaj'alallahu fi 'ainaihi al-faqr. Kalau orang orientasinya dunia, maka dia itu akan dipenuhi dengan sifat fakir. Fakir itu apa? Selalu kurang. Kurang itu bagaimana? Imam Al-Ghazali mengatakan fakir itu al-faqdu bima yahtaju ilaihi. Seseorang itu sudah hilang apa yang dia inginkan. Punya mobil 4, saya mau 2 lagi. Fakir ya, mentang kurang ya Pak. Dia sudah hilang keinginan dia ingin mobil dia bertambah 2 lagi. Itu fakir namanya. Gejo 6 malah motor ke 6. Mentang kurang ya Allah, nejo tambah 2 ya Allah. Gejo tambah 2 kurang je mentang. Luna tanoh hino ya Allah, tapi kurang ya Allah, gila kelok. Maka setiap hari selalu fakir dia Pak. Perusahaan dia banyak sekali, tetapi masih kurang juga. Inona, Jakarta, Singapura, tapi mentang kurang je Pak. Susah dia Pak. Bagaimana kita buat lagi? Maka kalau kita ingin tahu orangnya tatanya. Iban dengku nacan orangnya. Hanacan orangnya. Tapi hanacan kaya Pak. Tutah tapi ya. Dengku kibannya. Hanacan. Pada perusahaan dia banyak sekali. Tetapi tetap hanacan tapi ya Pak. Ya nih. Sudah. Yang ketiga, dunia akan aku berikan kepada kalian sebatas apa yang kalian lakukan saja, kata Rasulullah. Dunia akan Allah berikan kepada mereka ila maqadara alaihi. Makanya orang-orang musyrik, orang kafir, dia bekerja giat sekali, dia kerja pagi sore, dia kerja. Saya berikan sejauh mana apa yang kalian kerjakan. Kalian bekerja 20% ini, kerja 30% lunjuk, 30% lunjuk. Beda dengan tadi Pak, orang orientasi akhirat. Dunia akan mengejar dia. Ya nih Pak. Maka Rasulullah SAW bukan lagi nudep. Dunia mengejar Rasulullah, tapi Rasulullah tidak mau Pak. Maka Rasulullah termasuk yang pertama itu
Idza atahu, kata Imam Al-Ghazali, ini zuhud. Jadi zuhud itu ada pada diri Rasulullah. Idza atahul mal, kalau harta datang kepada beliau, haraba minhu, Rasulullah lari dari harta itu. Pajan hana harta yang tong Rasulullah. Wateto bek itu. Malaikat Mikail datang, ya Muhammad, nelake Muhammad, jino nelake Muhammad. Indi miftahur rizqi. Ini ada dalam kitab Amalul Qulub. Sama saya ada kunci rezeki, minta. Kamu mau apa Muhammad? Apakah mau tanah Arab ini saya jadikan semua emas? Kamu minta, iya saja Muhammad. Lonjo Muhammad. Tidak ada Muhammad. Apakah kamu mau rasulan, malikan rasulan? Kamu seorang rasul dan kamu juga seorang raja, Pak? Tidak. Rasulullah tidak mau. Kan yang orientasikan yang kepuan, Pak. Kalau kita menikmati cuma berapa? 60 tahun, 70 tahun kita nikmati. Kepuan, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Artinya bukan tidak boleh jadi pedagang, boleh, Pak. Tetapi jangan sampai melalaikan. Nyo gara-gara ana dagangan jak kena sibuk ngenjak kena jak gede. Aji pun temayang tu hanap tepat wate ni, Pak. Ala aduk temayang tu, ya. Nyanyi pakat rapat tentang proyek jino aju hanya meleset wate, Pak. Idel pun nenggunyo na proyek yang kiban. Untuk rapat posisi kurung, kalau posisi kurung ke hadir, Pak. Ketika posisi kurung untuk karak leho umanya, alah temayang untuk benda kaji. Allah kamu kum, katanya susah sibuk yo. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini iqamatus salah. Iqamatus salah itu ada fi awqatiha bisyurutiha. Jadi salat itu punya syarat nih, Pak. Kan temayang leho galak-galak katanya. Nyo supaya le pahala temayang leho ka po sengosa tak temayang pol wablah. Nyan hanam deme hana jeje. Hana syarat nih, Pak. Jadi nak belum sampai syarat lagi bagaimana mau salat? Oh nyo maya temayang wudu dan kipa temayang hana wudu, Pak. Makanya salat itu terkait, kata Imam Ibnu Katsir. Apa kata beliau? Jadi iqamatus shalah itu tamamul wudu, wudunya sempurna. Ya, nih, Pak. Seandainya wudu tidak sempurna, kita jangan salah juga. Maksud wudu sempurna bukan sempurna itu saja, tidak. Airnya dari mana? Yang ida cuwa dagop. Ya, nih banyak. Berarti wudu kita bermasalah. Kalau wudu bermasalah, salat juga bermasalah. Jadi cok tanyo cuwa dagop, Pak. Duduk di masjid, isan dia beritarik dia, yang daya dia wudu unan, Pak. Sesuatu hal yang mengalir dari yang haram, dah cok laminan, Pak. Wudu dia bermasalah, Pak. Temayang bermasalah. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan tamamul wudu, wudunya sempurna, pakai bahan pegadah dengan naji hana cara hanjit, dah pegadah dengan hana tato, hana ilmu. Bagaimana mau salat, Pak? Jadi ini masuk dalam iqamatus shalah. Wa arkanuha, rukun-rukunnya harus sesuai juga. Kepul katanya tepat sembahyang tepat wate, tapi hana tato dah rukun sembahyang. Ya. Hana tato rukun sembahyang. Hana tato takbir itu rukun, Pak. Enggak tahu kita takbir rukun ni, Pak. Terus kena jaro lipat lagi, Pak. Takbiratul ihram tidak dapat apa-apa pun tidak. Makanya beda rukun dengan wajib apa? Kalau rukun, kalau sudah tinggal rukun, ni umpat nagure, Pak. Kalau sudah tinggal rukun, maka temayang hana pun sujud tahwi, ya, Pak. Payah ulang temayang. Kita lupa sujud itu kan rukun, Pak. Kita lupa Fatihah. Gimana aja, Pak? Kan itu merupakan rukun, ya, Pak. Ini kebiasaan kita, Pak. Kebiasaan kita begini. Kita mau ketika imam contoh salat subuh tadi, Pak, berjamaah. Imam sudah rukuk, Allahu Akbar, ya rukuk. Terus katanya apa? Tacok wudu bakal-bakal. Taplung. Jadi di dalam fikih itu kalau kita bisa mengejar imam rukuknya imam, berarti kita sudah dapat satu rakaat. Mengeplung dengannya Allahu Akbar, rukuk juga kan, Pak. Takbiratul ihram belum dia. Yang dilakukan adalah takbir intiqal. Ya, berarti salatnya bermasalah. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan, fakabbir takbiratul ihram. Iza ta'akharta, kalau kamu terlambat, wa wajada imam raki'ah, imam itu sudah rukuk, fakabbir takbiratul ihram. Kemudian setelah itu bacalah Fatihah matayassara minhu. Matayassara artinya sejauh apa namanya? Semudah mungkin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya. Ketika kita sampai dengan imam berangkat, kita dapat satu rakaat. Ini dari dia belum menonyang kalau rubah apa tempat jauh menjuka-juka ni.
Padahal salat itu kan untuk ketenangan jiwa. Nyo ketenang le jiwa, Pak. Sedang sembahyang. Tarik nepah, Pak. Assalamualaikum. Mentang lagi-lagi ucap, Pak. Makanya Allah menyuruh kita, fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah. Kalau jiwa kamu sudah tenang, maka salatlah kamu. Kita jangan salah paham terhadap ayat itu. Sebagian orang salah membawa ayat ini. Salahnya begini. Hai dapat jauh le, bertenang hati le, baru dah sembahyang, Pak. Dah rapat ile, bertenang hati ile, nyopek buru-buru, baru dah sembahyang. Datanya 4 dalil, fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah. Kalau kamu sudah tenang jiwamu, maka dirikan salat, ya. Ini salah pemahamannya, Pak. Ini ke dalam kajian tafsir, maknanya apa? Ini dalam tafsir Al-Baydawi. Apa kata beliau? Ketika kita selesai salat fardu, fa idza tuma'nantum, tenangkan hatimu dulu, baru salat sunnah, ya, Pak. Jadi, Pak, Assalamualaikum, Allahu Akbar, dan yang pun teman sunat, ya, Pak. Jadi tenangkan dulu hatimu, duduk ulama, Astagfirullahaladzim, Astagfirullah. Oh, hanjik berjamaah tidur, baik mendawa ni, Pak. Nyo gara-gara muzikir, nyo garu, nyo kahana je, Pak. Karu-karu rumah, Pak. Mungkin jamaah ke dia. Oh, anak tidur ke dia, Pak. Yang baik hana ada muzikir, ya, Pak. Yang baik hana ada muzikir. Makanya Allah mengatakan fa idza tuma'nantum, kalau jiwamu sudah tenang, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Ada yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru bangun salat sunnah, Allahu Akbar. Kakak tenang jiwa adanya. Nyo golong tenang jiwa kata lanjut lomba. Jadi motor golong je yang golong pun aji, gah golong lam tangkat kata je lomba. Jadi kan hana-hananya ni aji. Ya, hana keberkahan. Sudah. Wa arkanuha, ini yang dikatakan iqamatus salah. Wa adabuha, ada adab dan etika ketika salat. Jadi temayang itu tak ada adab dan etika. Bagaimana pakaian salat? Katanya tak menumpuk ngempak kecil, pakaian cukup jangan. Tak pakai dasi, tak pakai jas, maknya. Nya katanya nyo jasnya pun khusus menumpuk pak kecil. Nya khusus menumpuk pak camat nyo jas. Dasi minaji. Dasi tak botek, oh dasi tak botek je pak wali kota. Nyo dasi tak botek, oh je pak presiden yang menumpuk. Tapi waktu ada semayang menghadap Allah ini, yang bajai king kendima. Nya ni dia tong kai lagi per, menyo tataren dumi waktu ni, Pak. Yang bagi kau lah milikat nak tulisan lomba. Beli satu gratis satu, ya, Pak. Iklan yang mengganggu kau, ya, Pak. Yang bagi tukang lomba, bagi kerja lomba temayang. Hana tak perumon tepu, Pak. Allahu Akbar. Urlikai kalian beli satu gratis satu punya, Pak. Habis Assalamualaikum yang nipu, nyopo gratis satu beli satu. Kau mengganggu kau lomba. Ini namanya wa adabuha. Jadi makanya seorang itu yang dikatakan iqamatus shalah itulah tadi. Ya. Yang terakhir wa ita'uz zakah. Dia tidak lupa membayar zakat. Ya. Jadi dia tidak lupa membayar zakat, dia berusaha disuruh oleh Allah, berdaganglah kamu. Berusahalah kamu kata Allah. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Setelah kita berdagang tidak lupa dia bayar zakat nih, Pak. Biasanya orang makin pertama harta makin kredit, Pak, makin kredit. Kita supaya kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis qudsi, Allah berdialog dengan surga. Wahai surga, haram orang bakhil masuk ke dalam tempat ini, ke dalam surga. Haram, tak boleh masuk orang bakhil. Orang bakhil termasuk tidak bayar zakatnya, zakat kan kewajiban lah. Yang lain-lain wajib. Oi, mentedekah atau membantu orang lain tapi bakhil ya. Orang yang bakhil dan kredit secara tidak dia sadari, dia sudah memberikan makan seekor ular, yang ular itu nanti akan datang mendatangi dia dan merobek mulutnya. Itu nama ular itu adalah akra. Maka tidak kita sadari, Pak. Nanti orang bakhil kredit ya, Pak. Ya. Dengan tidak sadar dia kasih makan ular itu, Nanti ketika di padang mahsyar, ular itu akan menunggu dia dan terus mengejar dia. Ular ini digambarkan di dalam hadis itu, lahu dhabibatani, dia punya 2 ekor, ekornya bercabang 2. Kemudian kepalanya 1. Apa yang dilakukan oleh ular ini? Dia akan mengejar terus orang itu. Sehingga orang itu bertanya, "Kamu kenapa, ada masalah apa dengan saya? Saya tidak mengenal kamu." Apa kata ular tadi? "Ana maluka wa dzakhiruka." Saya adalah hartamu dan saya adalah saham yang kamu simpan setiap hari. Tidak kamu tunaikan zakatnya. Anak ketunaikan zakat. Maka ketika itu dililitlah tubuh dia. Kemudian ekor ular tadi
akan merobek dua mulut dia, akan merobek, satu yang ditarik ke kanan, satu ditarik ke kiri, sehingga tubuhnya terbelah menjadi dua. Setelah itu menyatu lagi, dikejar lagi, nyan kamu sampai urang lain sibuk dengan amal ibadah, urang lain sibuk dengan bagaimana saya ini, ganyan sibuk dengan uli memang. Sebagaimana dia dulu sibuk dengan hartanya di dunia, demikian pula ketika di padang mahsyar dia sibuk dengan ular ini, Pak, sibuk dengan uli ini, Pak. Atau harta yang tadi tidak ditunaikannya itu, dia akan menunggu di pintu surga. Ketika seorang akan jatah masuk ke dalam surga, oh anjir kata harta itu, masih ada kewajiban orang lain yang belum kamu tunaikan. Ya, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya kalau ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jangan lupa salat 5 waktu. Jangan lupa salat 5 waktu. Selain salat 5 waktu, nya harus lene aruna. Baik teman 5 waktu tak uluh hantar tinggal teman. Betul hantar tinggal, cuma ni teman yang leho waktu asar. Ni teman yang asar waktu maghrib. Maghrib waktunya Isya kadang-kadang kerap tubuh, mana teman yang betul. Harus yang kedua, ya Pak. Salatnya tepat waktu, menjaga waktu-waktu salat, menjaga rukun salat, menjaga syarat salat, menjaga adab salat. Sudah dua. Yang ketiga apa? Bayar zakat. Ya, itu adalah kewajibanmu dan hak orang lain. Kenapa dilakukan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini secara tidak langsung kata Allah, pemuda ini atau wanita ini atau seorang muslim ini atau muslimat ini, dia takut hari kiamat, tataqallabu fihil qulub wal absar. Ini kalau di dalam kajian Imam Zamakhsyari, ini namanya majaz mursal ala kahaliyah. Beliau menggambarkan bagaimana di padang mahsyar itu seorang hati medadu, bagaimana di padang mahsyar itu seorang ketakutan sekali. Maka cukup disebutkan tatalaqabu fihil qulub wal absar, itu menandakan bagaimana dahsyatnya seorang ketika meninggal dunia, ketika di padang mahsyar, ketika di alam barzah, ketika di padang mahsyar, apalagi ketika dia dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Saya rasa cukup sekian. Kapol setengah kalewat, setengah 7 lewat namanya, hampir jam 7 ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واضبط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا
ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين 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 بسر الفاتحة في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا
وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح العقبى.